pemirsa, kembali lagi di Tegal Inframe. Informatif, interaktif, dan berimbang lebih luas. Kali ini bersama saya, Nabila Sofia, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Oke pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sudah mewajibkan belajar kepada seluruh anak di Indonesia 12 tahun nih. Dan sekolah sebagai institusi pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk karakter, kemudian mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik siswa. Seperti halnya negara maju yang berisikan dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Nah, for information nih pemirsa, sekolah Al-Irsyad ini merupakan SMA swasta terbaik di Indonesia dan memiliki beberapa cabang nih. Dengan akreditasi A, sekolah Al-Irsyad ini mampu untuk mengembangkan karakter, kemudian mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik siswa, dan juga tentunya memperdalam wawasan anak-anak atau wawasan peserta didik tentang agama. Bersama kita hadirkan Bapak Sakuri, SPD, bersama Ibu Nurjana sebagai Kepala Sekolah dan juga Humas SMA Al-Irsyad. Baik, halo Bapak, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung aja ya Pak, Bu. Ngomong-ngomong masalah sekolah berakreditasi A, yakni sekolah swasta terbaik di Indonesia dengan memiliki beberapa cabang. Kira-kira sejarah dari SMA Al-Irsyad ini bagaimana sih Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menjelaskan secara rinci tentang SMA Al-Irsyad, alhamdulillah SMA Al-Irsyad itu berdiri sejak tahun 1985. Dan saya sebagai kepala sekolah adalah kepala sekolah yang generasi yang ke-6 ya. Jadi sejak berdirinya itu tahun 85 dan juga barangkali sekolah SMA Al-Irsyad ini dan juga Yayasan Al-Irsyad ini yang di Tegal itu yang tertua di Indonesia. Karena Yayasan Al-Irsyad itu ada di Cilacap, ada di Purwokerto, ada di Pekalongan, Tasik, dan yang lain-lainnya. Ini yang setahu saya, ini adalah yang paling tertua di Indonesia. Dan alhamdulillah progresnya setiap tahun itu mengalami kenaikan, ya, baik jumlah siswa maupun progres lulusan. Sekarang banyak yang meneruskan di Timur Tengah maupun di Amerika, yaitu di Universitas Oxford, yaitu tahun kemarin ada yang masuk ke sana. Itu sejarah berdirinya Mbak, karena saya mulai masuk di SMA Al-Irsyad itu tahun 1997 dan tahun kemarin diberi amanat untuk menjadi kepala sekolah. Oke, ngomong-ngomong tentang pembelajaran nih Bu, kira-kira model pembelajaran apa sih yang berada di Al-Irsyad? Apakah masih KTSP 2013 atau sudah kurikulum merdeka nih? Untuk pembelajarannya di SMA Al-Irsyad kita menggunakan kurikulum merdeka atau sekarang kurikulum nasional. Oh baik. Di SMA Al-Irsyad itu ada 3 program, yaitu TCC, SCC, dan boarding school. Baik. Untuk fasilitasnya bahwa di dalam kelas kita sediakan untuk kenyamanan anak-anak adalah adanya AC. Baik. Biar anak belajar nyaman gitu ya. Tidak panas. Terus berikutnya juga kita sediakan tempat-tempat istilahnya ruang baca. Baik. Ada perpustakaan, juga ada ruang laboratorium, ada ruang komputer dan sebagainya. Terus juga ada istilahnya di dalam lingkungan SMA Al-Irsyad itu ada masjid. Baik. Yang letaknya di dalam SMA Al-Irsyad itu di dalamnya juga AC semua, biar anak itu dan masyarakat umumnya bisa merasa nyaman berada di situ. Untuk pembelajaran memang kita menggunakan seperti pembelajaran umumnya pada SMA umumnya, yaitu kita mengarah pada dinas pendidikan. Baik. Di dalam program TCC itu kita sesuai dengan dinas pendidikan, cuma tambahannya adalah ada hafalannya. Baik. Hafalan untuk anak-anak, terus kalau
ICC atau International Curriculum Class, berarti itu adalah seperti SMA yang anjuran dari pemerintah seperti SMA biasa, dan hafalannya cuma 1 juz. Tapi kalau TSIC itu ada tambahan hafalannya. Boarding itu asrama untuk anak-anak yang mungkin di luar kota atau mungkin anak-anak yang di dalam kota, orang tuanya menginginkan anak-anaknya tinggal di SMA Al-Irsyad. Iya, gini Pak, saya dengar-dengar di media ya Pak, saya himpun juga dari media, katanya sekolah Al-Irsyad ini mempunyai banyak cabang nih Pak, Bu. Kira-kira ada cabang di mana aja sih di seluruh Indonesia ini Pak, Bu? Untuk cabang sekolah Al-Irsyad itu kebetulan di setiap kota itu ya dikelola oleh Al-Irsyad di setiap cabang. Ya. Baik. Kalau di Cilacap itu bahkan sampai universitas, sampai perguruan tinggi. Kemudian di Purwokerto sampai dengan SMA. Kemudian di Tegal sendiri itu mulai dari Taman Baca Al-Quran, kemudian TK, terus SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu yang ada di Tegal. Di Pekalongan juga begitu, dari mulai TK sampai dengan SMA. Oh baik, untuk di Tegal sendiri bagaimana Pak? Di Tegal sendiri ya berarti jenjangnya dari tadi secara formalnya itu dari SD sampai SMK. Oh Kalau baik. informalnya tadi Taman Baca Al-Quran. Kalau boleh tahu nih Pak, sekolah Al-Irsyad ini tempatnya di mana sih Pak alamannya? Soalnya nih kayaknya pemirsa di rumah bakal berkunjung nih. Iya. Kebetulan untuk sekolah-sekolah dari Al-Irsyad itu di dalam kota semuanya, mulai dari SD tempatnya di Jalan Gajah Mada. Baik. Kemudian bergeser ke selatan ada TK juga di Jalan Gajah Mada. Geser lagi ke selatan lagi ada SMA Jalan Gajah Mada. Baik. Kemudian SMP-nya itu di lampu merah itu Jalan Kolonel Sugiono. Kemudian SMK-nya itu berada di Jalan Gladik di belakangnya Hotel Pramesti. Kemudian ke belakang lagi di Jalan Garuda ada Taman Baca Al-Quran. Baik. Oh, cukup strategis juga ya Pak Bu ya. Dengan kestrategisan tempat dari sekolah Al-Irsyad ini, sarana dan prasarana yang diberikan kepada sekolah Al-Irsyad ini untuk memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran itu apa saja sih Pak Bu? Alhamdulillah untuk mulai tahun 2017 khususnya di SMA Al-Irsyad itu sudah membuat atau membangun asrama. Yang dulunya, karena kita mengingat bahwa input dari SMA Al-Irsyad itu tidak hanya dari kota Tegal saja, tapi ada yang dari Purbalingga, ada yang dari Pekalongan, dari Tangerang, kemudian dari Cirebon, Bekasi, sehingga perlu adanya asrama. Maka mulai tahun 2017 itu membangun asrama, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah terbangun dan sudah ditempati untuk asrama siswa. Dan juga untuk tahun-tahun mendatang insya Allah kita akan merencanakan pembuatan lapangan futsal, kemudian lapangan basket yang permanen. Nah, sementara ini kita untuk lapangan futsal masih keliling di Kota Tegal, artinya nyewa di tempat-tempat lain. Baik. Tahun depan bisa. Amin, amin ya Pak Bu. Berarti ini sekolahnya modelnya itu full day atau seperti SMA biasanya yang pulangnya sore Bu? Full day. Full day school. Oke, baik. Berarti sekalian sama asrama gitu ya Bu, untuk menginap gitu. Iya, untuk anak-anak tertentu yang mungkin rumahnya jauh atau orang tua yang menginginkan anaknya tinggal di asrama. Baik, oke pemirsa, bagaimana pembahasan kita tentang topik kita tentang SMA Al-Irsyad ini sebagai salah satu sekolah swasta terbaik nih Pak se-Indonesia. Oke, tenang aja, aku bakal mengulik lagi lebih dalam tentang SMA Al-Irsyad ini. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame.
pemirsa, selamat datang kembali di Tegal in Frame. Seperti yang tadi aku bilang, aku bakal mengulik lebih dalam tentang SMA Al Irsyad ini. Tentunya bersama Bapak Sakori dan juga ditemani dengan Ibu Desi ya, sebagai waka kesiswaan. Oke Bapak, sekiranya untuk boarding ini fasilitasnya apa saja nih Pak? Gini Mbak, alhamdulillah setiap tahun kita menambah kekurangan-kekurangan yang ada di boarding. Nah, untuk kamar itu kapasitas 140 siswa. Baik. Ditambah musrif dan musrifahnya itu kurang lebihnya ada 4 karena yang laki-laki 2, yang perempuan 2. Kemudian di dalam ruangan pun kita memfasilitasi setiap ruangan itu ber-AC. Kemudian ranjang itu tingkat. Jadi kamar yang ukurannya 4 kali 6 itu diisi oleh 6 anak, ya, diisi oleh 6 anak dengan fasilitas diberi lemari, kemudian ranjang, kasur itu sudah komplit. Jadi anak masuk tinggal langsung bisa tiduran. Meja gitu. juga disediakan ya Pak? Meja kecil, meja kecil untuk belajar. Ya. Kemudian untuk fasilitas toilet dan kamar mandi itu untuk setiap lantai itu ada 20-an. Ada 20. Kemudian untuk proses kegiatan pembelajarannya itu biasanya dimulai setelah sholat asar. Ya, nanti lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Bu Desi. Baik, Bu Desi. Alhamdulillah untuk seluruh fasilitas untuk yang terutama untuk membuat kenyamanan siswa ya, baik di dalam kelas maupun di boarding itu kita selalu memperhatikan apabila ada keluhan dari anak, misalnya AC-nya kurang dingin ya kita langsung perbaiki gitu ya Pak Reno. Ya, biar anak-anak itu nyaman. Iya. Kita mengutamakan kenyamanan anak di dalam belajar. Kalau untuk program ataupun pembelajaran yang dilaksanakan di boarding ini lebih detailnya sama Mbak Desi. Bu Desi. Ya, saya sedikit menambahkan tadi untuk kurikulum lah, kita bisanya bahasanya kurikulum boarding. Jadi kurikulum boarding itu dilaksanakan setelah asar, pada saat mereka sudah menyelesaikan sekolah yang pagi hari, kurikulum nasionalnya. Ada kurikulum boarding itu dimulai dari mereka sholat maghrib berjamaah, setelah itu mereka tadarus bersama sampai isya. Nanti setelah isya istirahat sebentar untuk makan. Nanti setelah makan sekitar jam 8 itu ada pembelajaran KBM malam. Nah, KBM-nya itu selain mata pelajaran yang umum, bahasa Inggris, bahasa Inggris, matematika dan sains, baik IPA, biologi dan sebagainya, ada tambahan juga materi keagamaan. Nanti di saat sudah selesai mereka jam 9 malam kembali ke boarding lagi, sudah mempersiapkan untuk tidur karena nanti pagi harinya atau dini hari mereka akan melaksanakan sholat tahajud. Sampai nanti rutinitas kembali lagi ke sekolah. Dan mungkin ini saya sampaikan juga ada beberapa orang tua yang menanyakan ke kami, apakah programnya itu sama dengan pondok. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa SMA Al Irsyad adalah sekolah umum, tetapi menyediakan boarding tadi hanya untuk memfasilitasi siswa yang rumahnya jauh atau orang tua yang punya keinginan anak tersebut memperdalam keagamaan. Mungkin ada juga yang bertanya bagaimana dengan pola penjengukan. Kan pastinya kalau di pondok-pondok kan tidak boleh dijenguk setiap saat. Kalau di kami insya Allah boleh, tetapi yang penting izin dengan musrifahnya. Misalkan saya sampaikan, jika ada orang tua yang ingin misalkan mampir ke Tegal, pengen nengok anaknya, terus pengen membawa mereka misalkan makan siang bersama, itu kami izinkan. Yang penting tadi izin dengan musrifahnya. Istilahnya tidak seketat dengan pondok yang memang basicnya pondok. Kalau kami kan sekolah umum tapi menyediakan boarding. Untuk jam jenguknya berarti bebas nih Bu? Jam jenguknya bebas, yang penting tadi WA dengan musrifahnya. Ya, ada koordinasi. Iya. Berarti apapun dan dimanapun dan kapanpun bisa nih Bu? Bisa. Dijenguk. Terus terkait
biasanya kegiatan anak ini yang juga terkadang ditanyakan, anak tersebut misalkan kurang mampu dalam KBM pagi, misalkan kurang dalam pelajaran matematika. Orang tua ingin meleskan di luar sekolah, misalkan di bimbel-bimbel, itu kami mengizinkan. Atau anak tersebut mengikuti kegiatan di luar, misalkan klub olahraga, kami juga mengizinkan. Jadi tidak kami larang, malah kita dukung, nggak apa-apa. Yang penting bisa menampilkan atau memberikan jadwalnya ke musrifah. Oh, jadwalnya anak ini dari hari ini sampai hari apa, jam sekian-sekian, oh dia bimbel di les atau di yang lain, atau oh anak ini mengikuti klub di olahraga mana, seperti itu. Oh, baik. Jadi masih difasilitasi, jadi tidak beranggapan bahwa kalau di boarding itu kita dikekang, tidak, malah kita dukung. Malah nggak ketat nih Bu ya. Ketat, tapi ada jam-jam tertentu. Paling juga terkait dengan penggunaan HP di boarding. Penggunaan HP di boarding biasanya kan ada yang menanyakan. Karena di pondokan HP dilarang. Kalau di kami sama sekali. Karena kita kurikulumnya merdeka, HP dan digital itu kan utama. Maka tidak kami larang. Terkadang hanya di beberapa waktu saja. Misalkan pada saat mau tidur, HP baru dikumpulkan. Ini kayaknya lagi musim-musim PPDB nih Pak, Bu. Ini kira-kira SMA Alizet ini membuka PPDB dari berapa gelombang dan sampai kapan nih Bu? Kebetulan ini ketuanya. Oh nggih, kebetulan sekali ya Bu ya. Jadi untuk SMA Alizet gelombang 1 kami buka dari bulan Maret sampai April, dan gelombang kedua dari bulan Mei sampai Juni. Baik. Terus untuk kuotanya kami sampai 180. Jadi untuk teknis pelaksanaannya, jika di gelombang pertama itu sudah penuh, maka kita tutup closing gelombang 2. Itu berarti sekuota anak segitu tuh untuk IPA dan IPS nih Bu? IPA dan IPS. Untuk syarat pendaftarannya apa saja Bu? Kalau untuk syarat pendaftarannya akte ya, menggunakan akte, KK, terus foto 3x4, ada berwarna background biru, serta yang terakhir adalah ijazah SD dan ijazah SMP jika sudah keluar ijazahnya itu. Oke, baik. Ini saya dengar-dengar katanya kalau misalnya swasta ini ada biaya pendaftaran dan juga SPP nih Bu. Kira-kira berapa sih Bu sekitarnya? Untuk biaya pendaftaran di kami ada 100.000. Dan untuk SPP di kami itu tidak sama antar siswa, karena di kami ada program beasiswa TAFID, program beasiswa TAFID, KIP dan SKTM. Kalau beasiswa TAFID jika memenuhi 1 juz minimal maka SPP-nya Rp0. Jika KIP, kalau punya KIP juga Rp0 sampai kelas 12. Lalu yang beasiswa prestasi atau SKTM tergantung dari penghasilan orang tuanya nanti. Baik. Nah, untuk SPP-nya sendiri itu dari 0 sampai 500.000, tidak sama per anak. Dan untuk ketentuan seragam nih, kan setiap sekolah beda-beda nih Bu. Ini dari sekolah Al-Irsyad ini gimana Bu ketentuan seragamnya? Untuk seragam di kami menggunakan seragam yang bahan seperti biasa dengan sekolah lain, tetapi modelnya model tunik, Mbak. Tunik, jadi menutup aurat yang perempuan. Kalau laki-laki sama seperti sekolah lain. Terus tambahan di kami untuk setiap hari Rabu dan Jumat itu ada seragam gamis dan koko. Oke, baik. Untuk pelaksanaan PPDB ini kan mesti ada promosi nih Bu. Dari sekolah Al-Irsyad ini sudah melakukan promosi apa saja Bu untuk melakukan PPDB itu? Di kami selain dari sosmed, IG, Facebook, Twitter, dan YouTube tentunya, kami sudah masuk ke sekolah SMP dengan mengajukan presentasi masuk ke SMP dan menjalin komunikan dengan siswa-siswi di kami yang lulusan SMP itu. Jadi mereka kami arahkan untuk membawa adik-adik kelasnya masuk ke SMA Al-Irsyad. Untuk
untuk sosial medianya barangkali bisa di-spill Bu, barangkali dari pemirsa mau lihat-lihat dulu tentang SMA Alirsat ini. Untuk alamat IG, Facebook, dan YouTube itu tinggal klik saja SMA Alirsat, insya Allah sudah. Baik. Oke, baik. Gimana pemirsa atas sekolah Alirsat ini dengan topik pembahasan kita mengenai PPDB dan lain semacamnya tentang dari SMA Alirsat ini. Tenang aja. Setelah ini aku bakal mengulik kalian lebih dalam lagi tentang mungkin saran dan harapan dari Bapak dan Ibu untuk calon-calon yang hendak masuk ke SMA Alirsat ya Bu ya. Tentunya setelah jeda pada berikut ini ya, mungkin sebagai closingan kita nih dalam talk show kita kali ini, tetap di Tegal in Frame. Halo pemirsa, kembali lagi di Tegal in Frame. Gimana masih pada semangat bukan? Seperti yang tadi aku bilang, aku bakal mengulik kalian mungkin tentang harapan dan saran dari Pak Sakuri dan Ibu Desi ya mengenai sekolah Alirsat ini sebagai closingan kita mungkin untuk talk show kita kali ini. Ngomong-ngomong nih Pak, masalah fasilitas dan pembelajaran yang cukup sangat memadai ini, kira-kira setelah siswa ini lulus dari SMA Alirsat ini pada lanjut kemana sih Pak? Begini Mbak. Alhamdulillah untuk pertama untuk target lulusannya dulu ya Mbak ya. Baik. Di SMA Alirsat itu konsumennya memang heterogen. Ada yang sudah bisa membaca Al-Quran, ada juga yang belum bisa. Pada saat awal masuk itu kita petakan yang baca Al-Qurannya masih belum lancar, kita pisahkan. Kemudian harapannya nanti setelah lulus SMA Alirsat itu harus lancar dan benar membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana tata cara sholat yang benar itu bagaimana. Kemudian kalau programnya program TCC berarti harus ada hafalan yang di ini. Kemudian lulusannya alhamdulillah ya sudah menyebar. Ada yang ke Amerika itu Universitas Oxford, ada yang juga ke Timur Tengah di Kairo, ada juga yang di UI, kemudian di UIN, kemudian di UGM, Undip, kemudian ITS, kemudian UPI Bandung, kemudian di UGM, Unsud, kemudian di Brawijaya, Erlangga. Ya, alhamdulillah sudah menyeluruh. Oh, baik Pak. Iya. Ini sekiranya sehari bisa berapa hafalan atau berapa juz, Pak? Kita sistemnya ini, Mbak. Kita serahkan kepada ustadznya. Baik. Ada yang satu hari itu menyetorkan hafalan, ada yang 5 ayat, ada yang 2 ayat, tergantung dari kemampuan anak-anak kita. Ya, berarti tidak memaksa anak untuk hafal nih Pak. Ya. Oke, Pak, kira-kira untuk harapan dan saran Bapak untuk ini ya, siswa dan siswi yang hendak masuk ke ruang lingkup SMA itu apa Pak? Yang pertama ini ya Mbak, untuk harapannya mudah-mudahan SMA Alirsat menjadi sekolah yang terdepan baik secara kualitas maupun kuantitas. Baik. Lulusannya maupun konsumennya semakin dipercaya oleh lingkungan masyarakat baik di dalam kota Tegal maupun di luar kota Tegal. Gitu. Sarannya ya percayakan saja pendidikan yang ada di SMA Alirsat yang mengkolaborasikan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Karena dua itu harus balance. Terpenuhi. Karena dua itu harus balance, siapa harus seimbang betul, ya Pak. Oke, bagi Bu Desi gimana nih Bu harapan dan sarannya? Ya, harapan saya bagi orang tua yang ingin menyekolahkan di SMA Alirsat, yang pertama percaya dulu kepada kami bahwa kami bisa memenuhi harapan mereka. Di antaranya tadi mungkin sudah disampaikan Pak Sakuri, yang utama adalah mereka bisa sholat 5 waktu itu saja dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta tambahannya bonus buat kami jika ada siswa yang memang sudah diberi kepercayaan masyarakat menjadi imam masjid Mbak, karena di sekolah kami ada beberapa siswa yang memang sudah diminta masjid untuk mengimami secara rutin di masjid-masjid besar di Kota Tegal. Wah,
Untuk sarannya? Sarannya ya mungkin dari kami, mudah-mudahan orang tua tidak perlu ragu lah, tidak perlu ragu ke kami. Insya Allah kita bisa memberikan amanah yang mereka berikan ke kita. Baik. Wah, sangat menarik sekali ya Pak Bu pembicaraan kita kali ini mengenai Sekolah Art Irsyad. Saya pribadi Nabila Sofia mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri acara talk show kita kali ini. Oke pemirsa, nantikan lagi episode selanjutnya dari Tegal Inframe ya, tentunya bersama dengan narasumber yang super duper menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Bye-bye.